Hari ini gua ngobrol dengan Pamungkas, seorang penyanyi dan pencipta lagu yang kreatif banget. Lagunya ada di mana-mana, ramai didengerin orang. Dia baru mau ngeluarin album yang baru. Mari kita bahas. Let's go. Halo Pamungkas. Bang Radit, apa kabar? Baik, makasih udah dateng. Makasih udah diundang. Gua tahu di sini ada ular. Iya. Lo nggak kenapa-napa kan? Enggak, emang Enggak, gue pikir baju lo di gitu. Iya, pelihara ular. Iya di sini. 2 jengkal lah segini tadi gue lihat. Oh iya benar-benar udah lihat belum? Udah di depan kan? Iya itu punyanya Tio di sana. Dia pelihara ular karena dia tidak bisa. Pemilihan orang kan kucing, burung masih, kenapa ular? Nggak tahu gue. Dia emang suka main ular aja sih. Pamungkas, lo penyanyi pencipta lagu. Terus semua pakai label sendiri. Ya. Gue penasaran banget nih. Kenapa lo nggak memutuskan ke label yang gede apa segala macam? Sebetulnya 2017 gue sempat menawarkan ke beberapa label Indonesia dan tertolak. Oh gitu. Cara ininya gimana? Ngirim aja ke sana, ngirim atau? Dan ada beberapa yang memang udah kenal kan. Oke. Terus mereka kayak lagunya bahasa Inggris namanya Jawa gitu. Enggak deh gitu. Lagunya bahasa Inggris namanya Jawa nggak masuk nih. Oke. Terus ya udah pilihan akhirnya gue, bikin sendiri. Akhirnya cuma modal internet lah gitu. Berarti pas awal-awal lu ngeproduksi sendiri kah atau ada produser lo hire gitu? Enggak, memang tidak ada niatan mau betulan gitu Bang Radit. Karena gue masih kuliah at the time. Gue DKV masih semester 5 apa semester 4. Kuliah di mana tuh? Paramadina. Oke. Terus lagi libur sekolah umur 24-25 gitu, gue telat 3 tahun kan kuliah. Oke. Terus udah mulai bertanya-tanya gue hidup mau ngapain ya gitu. Kayaknya musik deh, cobain deh gitu. Terus ada libur 3 bulan, ya udah iseng aja gitu, niatnya bercanda di kamar. Bahkan orang tua keluarga juga kayak nggak tahu nih mau bikin album Pam. Terus pas rilis juga ya udah adanya internet, ya udah kita turun internet. Itu pun agregator sendiri nyari segala macam. Akhirnya ada yang banyak yang mau bantuin. Tapi awalnya bener-bener kayak, makanya jadi ngeproduce sendiri, mixing sendiri, masang sendiri. Oh ya? YouTube, modal YouTube gitu gue. Lagu apa tuh yang lo taruh di internet dan akhirnya rame pertama kali? Itu Walk the Talk, album pertama. Album pertama itu full lo rekam sendiri, 16 mixing sendiri? lagu, iya. Wah, karena kan gak punya uang Bang Radit. Gue. Wah, nih gue penasaran nih. Jadi musiknya dulu nih, soal musiknya dulu. Awalnya gimana? Kok bisa ke musik gitu? Apa lo pemain band atau? Gue dulu, ini pun gue baru dikasih tahu lah keluarga gue di umur 18. Jadi ternyata gue half deaf sebelah kiri. Dan di umur 18 naik pesawat ke Ambon, pulang 3 hari ngingnya gak hilang. Dari umur 18? Pas di umur 18 itu. Oke. Terus gue kayak, ini 3 hari kok gak hilang-hilang, kenapa gitu. Terus akhirnya dibenerin ke dokter. Terus barulah dibuka lah, selama ini nak, kamu ini ya gitu. Yang bener? Sumpah. Selama ini kamu kita semua keluarga udah tahu. Makanya kita kalau ngomong sama kamu dari kanan gitu. Makanya mama ngajarin kamu baca bibir gitu. 18 baru di 18 karena sembuh akhirnya. Oh sembuh. Jadi ketika ngingnya itu nggak hilang-hilang, kayak dibakar-bakar, ada masuk-masukin alat gitu, keluar kayak kerikil gitu. Oke, terus itu ternyata adalah efek samping karena infus yang terlalu banyak di 6 bulan pertama baru lahir. Karena kelainan usus gitu. Oh, yang ini yang gue lihat nih, usus lo pendek gitu. Dicangkok dia kan. Jadi makannya infus di mana-mana, kepala, kaki, tangan. Karena itu THT-nya jadi menurun. Ngaruh ya karena obat infus itu ya. Jadi yang kiri half deaf. Kerikil bisa keluar tuh. Gua nggak ngerti itu apa. Lo pernah bikin kesel orang nggak? Tapi nggak pernah kan? Kayaknya disantet terus nggak ya, bukan ya. Nah, terus udah karena nyokap gue psikolog, jadi mungkin dia mikir ini anak budak gue lesin drum deh gitu. Oke, ya. Ini anak budak gue lesin drum kali ya. supaya dia stimulasi dan karena super loud kan main drum. Jadi dia pikir dia nggak apa-apa gitu. Umur berapa di lesin drum?
2 SD gitu kan. 2 SD udah main drum. Oke. First Dilesin instrument gue drum. Lalu apa? Serius di drum sehingga bikin band atau gimana nih? Enggak. Drum bosan gue. Karena gurunya maunya pelan-pelan terus kan. Dung. Gue sementara gue cepat lah ayo langsung gitu ya. Oke. Terus habis itu bosan. ganti belajar piano. Belajar piano pun nggak segitunya, terus akhirnya nyangkutnya di gitar. Oke. Belajar piano juga nggak curiga tuh. Ini piano aku tuts yang kanan nggak bunyi semua Iya gitu. benar. Iya bener lagi. Kok gini-gini doang gitu. Kok ini nggak bunyi gitu ya? Wah gila, cerita lo gokil sih. Gitar. Habis itu gitar. Gitar les juga. Gitar malah autodidak. Piano pun autodidak. Oke. Drum ya sebulan lah gitu. Sampai akhirnya nyiptain lagu Nyiptain paling lagu awal tuh gue umur 12. 12 tahun udah nyiptain lagu. Ya sebenarnya ya kan belum terbuka juga kan pada saat itu ada sebuah profesi songwriting gitu. Profesi songwriter tuh ternyata beneran gitu. Gue kebuka banget pas akhirnya ketemu John dan Paul. Nonton DVD-nya The Beatles Anthology. Mereka pernah yang masuk ke satu ruangan pas bikin album apa itu, terus akhirnya nulis berapa lagu, dikasih satu sesi kan. Betul. Jadi terinspirasi untuk bisa bikin lagu karena mereka keren-keren lagunya gitu. Karena kehidupan mereka betul-betul cuma keluar rumah, apapun yang terjadi, antenanya dinyalain, absorb, convert ke lagu, rekam, rilis lagi, terima kasih, gitu aja. Ini kayaknya. 12 tahun terinspirasi dari The Beatles, itu lagu pertama dibuat. Mulai kayak mungkin gue pengen kayak mereka gitu. Masih kan nggak lagu pertama lu yang 12 tahun ini? Lagu pertama malah mungkin zaman SD banget, Mama Papa aku punya cita-cita gitu. Itu lo bikin itu? C G F G gitu. Mama Papa G F aku punya G cita-cita lagi gitu. Aku punya keinginan gitu. Polos ya. Kita setiap cerita kayak cerita horor ya. Karena ini sering paranormal experience kayaknya. Ya C G F G lagi. Itu karena ngulik Mahadewi dulu, Padi. Nyamain chordnya itu cuma supaya nggak A minor gue cain aja deh gitu. Mahadewi kan A minor G F G. 12 usia 12 bikin lagu tuh lagu yang beda lagi. Beda itu mulai belajar lah. Beruntung gue SMP kelas 2 tuh dapet home band job di La Piazza Kelapa Gading for about 6 years. Zaman dulu itu. Dari La Piazza. Zaman dulu banget. Dari gue ingat tuh dari Evanescence, Bring Me to Life, terakhir tuh Payphone. Buat job home band itu kok bisa jadi job home band? Maksudnya artinya apa? Emang lo rutin ngeband terus? Iya memang kita pas dari kecil, gue 6 SD 4 SD gitu gue udah bilang bokap kayak, "Pa nggak jadi ini jadi pemain bola, jadi musik aja gitu." Ngebandnya di SMP? Di SD udah mulai. SD main band? Kayak 17-an gitu. Sama temen-temen? Sama 2 kakak gue kandung, 1 sepupu, 2 lagi teman. Wow. Vokalis 2. Terus akhirnya manggung di La Piazza itu apa yang terjadi setelah lo jadi home band di La Piazza itu? Gak mau sekolah gue. Udah nerima duit ya? Nerima duit. Akhirnya SMA homeschooling. Tapi jadi banyak sekali belajar songwriting, arranging. Karena tipe lagunya beda-beda kan. Bahkan sampai reggae kita cobain, bahkan sampai Black Eyed Peas tuh apa berarti tuh? Iya yang kayak gitu lah ya. Gitu-gitu kita nyobain. Nyampur-nyampur gitu. Sampai yang rock and roll kita cobain, slow rock kita cobain. Gue jadi saat itu kan masih jadi gitaris. Jadi kayaknya subconsciously gue jadi belajar kayak kalau lagunya gini, drumnya gini, bassnya gini gitu. Wah itu seru banget ya. 6 tahun lumayan sih gak kerasa. Seminggu sekali kah? Seminggu sekali 2 sesi. Seperti biasa gitu. 1,5 jam, break 20 menit, 1,5 jam lagi. Gue tuh selalu penasaran itu deh, ngafalin chordnya segala. Itu kan top 40 berarti kan? Top 40. Itu ada bukunya akhirnya, gitu. Sambil baca berarti gitu ya? Sambil main. Kalau gue karena nggak nyanyi, chord ya udah. Kalau lupa kita nyontek aja. Cuma pas akhirnya jadi vokalis 6-8 bulan terakhir lah. 6-8 bulan terakhir akhirnya
karena vokalisnya cabut band gue dulu. Oke. Apa yang bisa lo share ke kita soal awal-awal belajar songwriting atau arranging itu di masa-masa awal lo? Apa yang lo pelajari yang bisa lo share? Goalnya jadi lagu yang full dulu daripada jadi lagu yang full yang bagus. Wow. Jadi artinya daripada lo stuck di satu lagu ini harus perfect. Ya. Mendingan jadiin dulu. Udah pasti jelek soalnya. Nah gitu. Oke. Wah, kayak nulis ya. Nulis juga kayak gitu tuh. Kayak betul storytelling kan? Iya. Bang Radit. Yang penting ceritanya jadi. Karena bisa dirapihin. Betul. Karena gue ngelihat kalau di Spotify lo lagu lo banyak banget, Pak. Akhirnya iya. Emang banyak banget. Apalagi album pertama ternyata 16 16. ya. Ini wah disuruh nih. Jadi begitu lo udah homeschooling, sembari kuliah itu ngumpulin lagu ciptaan. Iya. Dijadwalin nggak seminggu harus satu nggak? Enggak. Dulu sedapatnya. Jadi band gue dulu diproduksi oleh Mas Hari Budiman. Oke. Mas Hari Budiman nih elemen tangga dan Oke. Iya. Dididik dalam tanda kutip secara musik dan mindset dan kehidupan pun ngobrolnya sama Mas Hari ini. Oke. Kayak pingpong table talk sama beliau. Oke. Dia yang kayak gak enak lagunya. Gitu dia yang keras-keras. Bikin lagi. Ini apa nih ref kayak gini? Kalau mau kayak gini gitu. Berapa lagu di gitu-gituin tuh? Wah, banyak banget Bang Radit. Tapi untuk yang album, jadi gue 2019 sampai 2021 tuh lumayan. Akhirnya karena nggak jelas kan bandnya udah bubar, paling cuma kita nge-cover tribute Monkees, Oasis, Beatles gitu doang, main di The Hoy apa di mana gitu dong. Tapi zaman dulu banget. The Hoy ya tahu. Cuma gue selalu nggak tahu, gue punya hasrat bahwa mungkin karena gue grow up di era album ya, Bintang 5, Cintalah Cinta, Red Hot sama saat itu. Iya. Pun akhirnya jadi fans The Beatles gitu. Mereka album artis banget. Cita-cita gue cuma pengen punya album, selesai. Oke. Kenapa bahasa Inggris? Berarti kan lo sambil lo datang ke label itu udah jadi lagu banyak bahasa Inggrisnya. Dan dia nolak gara-gara bahasa Inggris dan Jawa itu kan? Iya. Dan nama Jawa. Dan nama Jawa betul. Tahu juga. Kenapa bahasa Inggris? Mungkin karena waktu top 40-an itu seringnya bahasa Inggris kan. Karena it's a different thing. Menulis bahasa Indonesia dan menyanyikan bahasa Indonesia. It's two different things. Bisa tulisan kita bagus banget, nyanyinya bisa jadi kurang bagus kan. Artinya di kepala lo bukan yang ini market internasional enggak ya? Gue kayaknya nggak berani juga sampai segitunya. Iya, bukan yang ini gue akan top chart di Irlandia Utara gitu nggak? Spesifik Slovakia. Oke, berarti sesederhana itu ya. Sederhana bahwa musik yang jujur yang lo tulis ya dalam bahasa Inggris. Karena gue menyanyikannya juga enak dalam bahasa Inggris. Yang mungkin di sudut pandang gue lebih ke bisanya cuma ini gitu. Oke. Dan enaknya di situ. Dan gue bangga dan pedenya di situ. Oke. Menulis lagu hal lain, memproduseri juga hal lain lagi kan? Betul. Dengan lo datang ke label, niatan lo pasti lagu lo mau diproduserin mereka dong. Diproduce mereka kan? Ya di distribute lah at least. Oke. Karena ternyata lo yang memproduseri satu album itu skill set another skill set dong. Ya. Belajarnya di mana? Pasti kan lo buka DAW. Sama Mas Hari Budiman. Gue ada sempat 2 tahun belajar betul-betul dunia studio tuh gimana sih gitu. Wah, pakai apa itunya DAW-nya? Dulu Cubase, sekarang gue udah Logic. Oh, udah beli Mac sekarang ya? Dulu belum berarti. Album ketiga lah udah nggak nge-crack ya. udah nggak pakai crack album ketiga. Ada bias nggak sih sebagai pencipta lagu, tapi lu juga yang nge-produce? Oh banget. Itu berbahaya nggak atau justru? Bisa jadi berbahaya, bisa jadi enggak. Cuma gue beruntung. Hampir setiap hari gitu 2 tahun gue diajarin kayak ya nggak bisa, beda nih songwriter sama produsernya gitu. Ini beda nih mentalnya, sudut berarti pandangnya beda banget gitu. Digembleng banget ya sama Mas Hari Budiman itu ya? Dia tipe yang kayak nggak enak nyanyi lu
2 minggu latihan deh, jangan ngabis-ngabisin listrik gue gitu. Ya gue aduh. Terus dia nggak ngajarin supaya enak gimana. Oke. Kalau gue tanya, Mas supaya enak gimana gitu nyanyinya, dia cuma kayak ya kita lagi ngumpul lu nyanyi di pojok, kalau kita nengok berarti enak katanya. Kayak Karate Kid ya. Iya benar. Lo tau Karate Kid gak lo? Iya. Yang disuruh ngecat rumah. Pokoknya lo ngecat rumah, tau-tau jago kan jadinya. Wah, ada gila. gitunya mindset. Keren tapi bro. Mindset kayak Seru banget. sampai hari ini gue akhirnya sangat nyaman nulis lagu kalau ada pohonnya gitu. Karena dulu pas nulis depannya pohon gitu. Iya aneh banget Ya, kalau kayak ruang tertutup gitu gue. Kalau gak ada pohon gak bisa. Kalau at least apa ya, nature lah gitu. Gua bayarin lo ke kebun raya. Kita lihat berapa lagu keluar di sana. Wah gila seru banget. Oke, terus album pertama adalah Momen Semuanya dong. Yes. 16 lagu. Kenapa sebanyak itu? Kan album 12 ya Ya. biasanya rata. Karena niatnya album itu hanya akan jadi milik gue. Pertama dan terakhir kah Ya. atau oh ya? Kayak udah abis ini gue desainer aja deh gitu. At least cita-cita gue mau punya album, punya nih batunya. Dah gitu dong. Yang penting udah keluar. Kalau suatu hari nanti gue berpikir lagi stres revisi gitu, gue lagi mikir kenapa gue gak jadi musisi ya, ada nih kok, udah pernah gitu. Wah. Berarti memang dari nol banget tuh. Secara promosi itu juga dari nol. Ada. Itu bahkan gue melakukan apa yang gue pelajari di mata kuliah, metode riset dan branding di kampus. Yaitu? Metode riset. Jadi ada mata kuliah gue di kampus, suruh ngeriset. Terus gue izin sama dosennya, Mbak, saya bosan desain nih, boleh nggak metode risetnya musik gitu, industri musik. Hasilnya itu dikelola lagi di mata kuliah kedua, pengembangan branding gitu. Nah itu dua apa yang gue lakukan untuk album lo? Di pertama ya, pertama kedua. Berarti tugas kuliah lo adalah album lo ini? Yeah, but not the music, the cara promonya? Ya, promo dan distribusi dan ya deh. Apa yang dilakuin? Apa album artnya kah atau semuanya? In the bigger picture, gue saat itu gue mengetahui ternyata based uangnya music, industri musik, dan ada pergeseran yang jauh. Yang pegang itu adalah perusahaan komputer, which is Apple. Oke. Karena saat itu transisi CD dan CD ke non fisik. Belum ada tuh streaming. Belum ada Spotify. Belum ada, masih dulu masuk Spotify keren banget. Nah, iya. Gitu. iTunes tuh 0,99 ya dulu ya. Betul. Beli satu lagu. Terus kayak apa? Bagi lagu dong buat iPod gitu zaman dulu. Iya kan? Iya. Kalau yang ilegalnya apa dulu namanya? Aduh yang warna hijau. Ya ada LimeWire apa something. Iya, LimeWire. Ya itu ya, udah nggak ada tuh. Oke. Jadi gara-gara tugas kuliah, lu pakailah semua ilmu lo untuk promosiin albumnya. Promosiin album. Which means internet, social media. Nah ini kan semua orang banyak nih yang di rumah bikin musik apa segala macam dalam posisi sama kayak lu. Bikin album, mungkin bedroom juga di dalam kamar. Terus dari nol juga. Tapi kenapa lu bisa menjulang sendirian ini gitu dibanding teman-teman yang lain? Apa rahasianya? Aduh nggak tahu. Apa yang lo lakuin di sosial media itu? Gue saat itu mindsetnya, karena gue juga bukan manusia yang suka social media juga awalnya. Tapi kan harus nih, gue gak punya pilihan lagi. Jadi mindset gue saat itu kayak gue mau bikin checkpoints hidup gue dengan cara kita upload, nah gitu. Jadi kayak gue ngomong ke diri sendiri. Nggak ada kayak misalnya, contohnya kayak nanti bikin konten TikTok yang ada hubungan dengan lagu ini supaya rame, enggak. Berarti bener-bener to this day gue justru kalau bisa jangan dekat-dekat itu gitu. Jangan dekat TikTok maksudnya. Mindset gue jangan sampai buat karya untuk viral. Gue menjauhi mindset ini udah nanti gimana supaya viral gitu, nggak mau. Bisa dipotong nggak ya buat TikTok ya gitu? Ini jogetnya gimana ya? Gitu. Kalau bisa jangan, karena jadi terlimit kan. Tapi gila ya, bisa meledak ya. Ini karena to the bone nih, 360 juta kali. Iya, aduh gokil. Ini
apa nih single yang keberapa nih kalau dari Ini lu? di album kedua bahkan nggak jadi single. Track 7 side B. Kok bisa lagu yang nggak lo jagokan jadi single dia meledak? I don't know. Oke. Lo keluarin album kedua. 2019. 2019 lo keluarin album kedua. Yes, pandemi 2020. Heeh. Kita cancel mau ke Southeast, keluarin album ketiga. Oke. Which belum jadi sebetulnya itu album. Gue belum serak lah. Tapi udah rilis aja gitu. Oke. In the middle of it, tiba-tiba handphone gue rame. Heeh. To the Bone naik di TikTok katanya. TikTok. Oke. And then everybody listen to it. Itu nggak lo jagokan sebagai single, artinya nggak secara utuh lo bikin video klip nggak? Enggak. Kita dari 2019 sampai 2020 Bang Radit. Born to the Bone tuh. Melongo orang. Dia kayak gini aja udah kayak main handphone gitu. Kok bisa sih? Tapi ya 2019 tuh. aneh juga ya berarti ya. Kita tour Flank Solo Tour tuh. Ya udah gitu biasa aja. Saat itu malah kenangan manis, monolog, one only. Tapi artinya takdir sebuah lagu tuh kita nggak pernah tahu ya. Tiba-tiba jadi rame ya. Gue pun to this day nggak mengerti kenapa. Makanya lo bikin video klipnya abis itu. Video klipnya pun bikin waktu itu kenapa ya mas? Data Spotify kayak ini lagi mau naik nih gitu. Terus ya udah ini aja. Digital manager gue kayak bikin apa yuk gitu. Gue kayak yaudah rusuh aja yuk rusuh gitu. Wow. Gue lumayan kayak bocah gitu Bang Radit. Mindset gue ketika berkarya. Tapi kelihatan sangat tulus jadinya kan. Sangat natural kan. Ya semoga. Dibanding yang ini akan jadi single yang hebat nih, makanya kita justru yang gue jagoin nggak pernah orang suka. Wow. Gue kalau datang ke manajer gue kayak ini jagoan gue. Silence. Sunyi. Wow. Gimana lu bisa sebanyak itu bikin lagu ya? Album pertama 16. Iya. Terus album kedua 11. Terus yang ketiga yang tadi lo bilang sama yang paling baru ini ya? Yang mau rilis ini apa nih? Hardcore Romance kelima. Kelima berarti. Oh masih ada yang 4 berarti. 4 tuh 10 malah kalau nggak salah. Gimana caranya lo seproduktif itu? Bikin aja. Bikin aja Bang Radit. Gue lumayan introvert dari kecil. Bokap gue always on tour sama elemen, sama tangga. Oke. Nyokap gue kantor. Kakak gue masuk pagi semua, gue satu-satunya anak masuk sekolah petang. Oke. Jadi I spend most of my time sendiri. Kayaknya selain kucing, wadah gue mengeluarkan pemikiran-pemikiran adalah lagu. Ya, kalau dulu mungkin kayak denger lagu apa kayak, wih ini kayak ini ceritanya nih kemarin. Pas udah mengerti ternyata ada namanya songwriter, cobain gitu. Berarti metode lo itu bisa nggak kayak katakanlah pulang dari sini nih? Oh bisa. Lo pulang dari sini ke rumah bikin satu lagu bisa? Ya draft di kepala gitu ya, bisa. Wow. Teknisnya gimana? Dari chord dulu kah? Oh enggak, gue di otak gue kayak punya 2 folder. Satu folder inspiration, satu folder information. Oke. Inspiration means whatever feelings that I felt. Oke. Jatuh cinta, patah hati. Misalnya gue ngeliat ular tadi kayak, ih kok kayak gini gitu. Ada orang manusia memilih untuk memelihara ular. Dijadiin lagu lo sih. Ular lo. Siapa namanya ular lo? Molen sama melon. Melon. Ular nama buah-buahan. Lucu gitu di pikiran. Di pikiran dia itu kayak melon. Ya gitu misalnya. Itu inspirasi. Gue merasakan sesuatu gitu. Ya gue masukin ke folder inspiration. Oke. Information misalnya gue denger album siapa gitu. Kayak, wih kok bisa kayak gini soundnya. Bisa kayak gini. Masukin. Ketika drafting ya udah di kepala aja. Misalnya gue ide apa gitu, ada judul lagu atau ada lines lirik yang kayak gue pernah rasakan gitu, gue simpen dulu. Nanti kayak kaos kaki gitu kan, dia mencari pasangannya harus seimbang tuh. Betul. Antara chord dan composing lirik chord dengan feelingnya, dan dengan sound dan dengan everything needs to feel like exactly how it is. Orang-orang mungkin foto cekrek, nyimpen momen, gue lagu gitu. Analoginya ada 2 draft di kepala. Tahu nih feelingnya. Katakanlah soal ular tadi ya. Ini manusia aneh melihara ular nih. Misalnya jadinya amazed gitu misalnya. Ya jadinya terkagum. Ada yang kayak gini manusia ya gitu. Terus lo cari chord nih gitu. Enggak, gue kayak setiap gue denger lagu atau album,
Gue bisa kayak 3 bulan gitu dengerin itu doang. Absorbing everything yang menurut gue enak dari tentang itu. Oh. Misalnya kemarin sempat lewat di Instagram gue, lu main jazz, Iya. scale pendek gitu. Terus nggak pakai pick, terus ada tonal finger tone lu yang kayak, ih enak juga ya gitu. Lo denger ada orang main gitar jazz? Lu yang pakai gitar pink, Gua pakai gitar pink. Oh iya ya benar kan? itu gua Keluar betul. tuh. Terus gua kayak lagi nonton kayak, ih ada tonal finger Betul. pickingnya yang kayak, ih kok enak ya gitu. Kemarin to the bone, gue coba nggak pakai pick gitu men, gitu gue. Oke, karena gue baru Coba-coba lihat aja. itu juga bro, itu lo di YouTube, lo ternyata punya berapa gitar banyak banget. Iya banyak banget. Nyari sound kan? Dan iya, Apa yang paling enak? IS gue favorit. 335. 335. Gue jual punya gue. Gue dapat satu warna silver metallic. Punya gue itu. Dulu apa? 335 warna? Wah, ebony warna hitam. Gue udah Ganteng. meninggalkan main musik tuh kayak 7 tahun 8 tahun lalu, makanya gue jual. Yang membuat akhirnya, Gara-gara tampil di sekolah anak. oh iya, Gue sekolah anak gue bikin band. Gue ikut band. Akhir bulan main lagi gue. oh keren. Sama bapak-bapak sekarang. Jazz. Enggak, lagu-lagu biasa, lagu anak-anak aja. Gitulah. Oh gitu ya. Jadi ternyata lo absorbing apa yang sound, terutama sound ya di Iya. sekeliling lo ya. Yang itu yang lo pakai di dalam lagu-lagu lo. Dan begitu banyak, lo nggak pernah takut kehilangan inspirasi berarti. Nggak akan pernah takut kehabisan tidak bisa bikin lagu ya berarti. Kayaknya gue selalu mikirnya gue hanya perantara aja gitu. Mungkin secara legalitasnya namanya gue. Cuma kayaknya gue hanya menerjemahkan. Nah gitu. Bahasanya mungkin. Rasa yang lo dapet. Wow. Pohonnya kayaknya iya kan. Ada pohon lagunya ya. Oh iya betul, pohon lagu maksudnya. Bukan yang di Pohon rumah lagunya. itu. Kalau bonsai ngaruh nggak bonsai? Gue mau tahu semana nih. Oke, kita ngomongin album baru nih. 21 Agustus akan rilis album berjudul Hardcore Romance. Yes. Album yang seperti apa ini? Gue touch base dengan diri gue lagi setelah 6 tahun nonstop kerja. Banyak hal-hal personal yang keskip karena terlalu sibuk. Oke. For the past 6 years in my life, in the first 6 year in my career. Oke. Soal cinta berarti kan? No. Oh enggak. Bahkan keluarga. Gue bokap gue stroke. Gue nangis baru beberapa bulan setelahnya gitu. Karena sibuk. Iya. Oke. Nggak biasa sedih gitu. Karena kan dituntut untuk selalu berada di spotlight, which I'm not. It didn't come naturally to me. I'm more of a observer rather than performer gitu. Makanya gue lebih happy di studio. Ketika I have to be on the spotlight for 6 years nonstop, jadi berantem sama sahabat gue, nggak ngomong, nggak pulang ke rumah, nggak sehat secara badan, secara mental, banyak PR ketumpuk lah, nggak pernah dihadapkan, nggak pernah dihadapi. 2023 selesai tour Southeast, album keempat, rem tangan, gua time out. Kalau nggak kayaknya nggak bisa buat, karena gue 3 lagu nggak bisa buat lagu bang. Apa 3 lagu nggak bisa? 3 tahun nggak bisa buat lagu. Oh. Terakhir itu 2000 berapa mas? Pandemi ya, 2021. 21. Untuk album Berdih, album kelima. Keempat. Karena lo terlalu dihisap ke dalam semua kesibukan ini ya. Plus pandemi kan. Pandemi it's crazy time. Dan apakah artinya lo mulai ngerasa manggung tuh jadi sebuah rutinitas gitu? Oh sempat. Ini hanya sebuah pekerjaan jadinya gitu. Jadinya gitu. Makanya jadi nggak fresh. Jadi nggak fresh, jadi nggak sehat, jadi ibarat gelas sudah terlalu penuh. Mau dimasukin perasaan baru pun jadinya luberto. Jadi gue time out, kosongin dulu. Kosongin jadwal maksudnya? Kosongin jadwal, kurangin manggung, kosongin gelas, liburan, latihan bola, apapun yang bikin happy, adopsi kucing, dan
selama setahun tuh jadi belajar. Gue sadar bahwa 6 tahun hidup gue cepet banget gitu. Di tengah era yang sangat cepat ini, and then gue baru rilis nggak ada setahun tiba-tiba boom. I'm not sure I was ready for that. Mentally cukup beruntung dikelilingi orang yang selalu kayak Support ya. satu support, kedua ngomelin gitu, ketiga ngingetin. Cuma kan mentally nggak ada yang bisa diwakilin kan tuh. Manifestasinya apa nih soal mental ini? Lo jadi nggak bisa bangun tidur, kalau nangis kah? Gue pemarah kah? Gue jadi mendem kali ya. Gue jadi takut open up. Karena nggak tahu kenapa. Kayak takut berekspresi gitu. Iya. Ternyata ini ya. Ternyata nggak selama yang orang lihat sukses dan rame itu kita baik-baik aja juga ya. Oh iya dong. Iya. Kan semua orang cuma ngeliat tampilan luarnya doang. Iya. Tapi kayaknya ada yang happy gitu. Karena dia akhirnya berada di spotlight. Beda orang, beda mindset. Oke. Nah gara-gara break itu kebuka lah tuh keran tuh. Kebuka banget. Inspirasi, kreativitas kebuka banget. semua. Gue akhirnya bisa sedih lagi gitu. Meromantisasikan banyak hal-hal kecil. Oke. Gue jadi kayak bisa bengong banyak banget. Berapa lagu jadinya di Hardcore Romance? 9 lagu. Ini tergolong lebih sedikit daripada sebelum-sebelumnya. Kenapa tapi itu? Karena mendingan gue pecah buat album ke-6, karena kalau rilis sekarang ntar lagu yang lain jadi gak dimainin, atau lagu yang di sekarang gak dimainin. Karena kalau manggung kan paling cuma sejam, 11 lagu 12 lagu. Oke. Itu masalah lu sekarang ya, terlalu banyak lagu ya. Itu problem ya buat sekarang lu aja ya. Udah kayak terlalu banyak lagu. Kayak lagu gua kebanyakan deh kayaknya. Kok ini gak dibawain sih Mas Pam gitu. Lagu yang ini gak dibawain. Gue kadang bingung apa yang mau dikeluarin coba. Berarti emang kebanyakan ya. Oke, 9 lagu. Gimana cara memilih mana yang buat nanti? Kan tadi lo bilang ada yang buat nanti gitu. Lumayan cup sih gue. Oke. Lumayan kayak at the time, at that day, mana yang paling serak sih kan? Masih produserin sendiri kah? Masih. Mastering ya enggak? Mastering sama Mas Reza Aditya. Lo kapan ada waktunya tapi? Selalu ada pasti ya? Untuk nge-produce lagunya? Nge-arrange apa di studio lo itu? Oh, gue biasanya khusus kan. Misalnya gue timeline gue biasanya Desember udah mulai duduk doodling. Udah keluarin semua doodling, kumpulin draft saya berapa puluh gitu, tinggal ntar pilih yang sudah dipilih itu dikerjain. Direkam pakai handphone, tinggalin seminggu, dengar minggu depan masih enak, ya udah masuk gitu. Oke. Di dunia yang semuanya pakai single, kenapa lo tetap? Nah itu dia album. Gue selalu merasa ada seseorang yang bilang sama gue di pertengahan tahun lalu dan stuck di gue. Dia bilang semua seniman sudah pasti orang-orang yang problematik dan tidak merasa dimengerti. Oke. Maka itu seni jadi wadahnya gitu. Oke. Gue kayak iya juga lagi. In so many different ways, seniman pasti ada sisi-sisi yang dia merasa kayak dunia ini nggak ngerti gue. Gue mau mencoba untuk membuat orang lain mengerti. Whether itu dari paintings, dari music, film, buku. Tapi adalah itu pasti ruangan kecil itu pengen dimengerti. Tadi pertanyaan lo apa ya bang? Gue pikir akan jadi intro yang keren banget. Gak jawab soal pertanyaan. Nyambungnya ke situ gue lupa lagi. Apa tadi? Pertanyaan gue. Di antara di dunia ini semua orang ngeluarin single kalau album. Makanya gue jadi merasa ada makanya nih, ada makanya ya. Kalau single nggak cukup gitu Bang Rani. Iya. If you wanna get to know me, please dengar albumnya gitu. Karena different perspective, different sides of. Tapi kan lo bisa ngeluarin misalnya 1 bulan 1 single yang lama-lama dikumpulin. Tapi lo nggak mau kayak gitu. Lo mau punya album yang menceritakan kondisi lo. Yang pada lo kurasi dalam satu bentuk album. Jadi tahun ini gue dengerin album satu lagi, gue tersenyum kan, jadi kayak kita ngeliat foto lama. Kayak ngeliat posan lama,
dulu kita kayak gini ya gitu. Terus dikeluarin satu-satu nggak, di tease satu-satu nggak? Kalau buat kan lo mau ngeluarin album tanggal 21 nih. Lo 3 tease. udah dikeluarin. Oh, 3 dikeluarin dalam bentuk single-single dulu. Single. Baru nanti albumnya nih. Itu pun gue dan manajer gue debat lama tuh. Gue bilang udah langsung album aja gitu. Dia bilang jangan. Lo yang mau langsung album aja. Gue yang mau. Kelamaan mas gitu. Kalau dia nggak sabar katanya. Satu. Oke. Ekspektasi lo buat album ini apa? Jujur nggak ada lagi Bang Radit. Gue ada di setelah liburan setahun. Gimana ngomongnya? I'm just grateful masih dikasih kesempatan bisa nulis lagi, bisa. Jadi sebuah perayaan lah ya. Iya, ada gitunya. Ini kayak perayaan buat lo ya. Ada, ya masih bisa bikin album, ya udah, alhamdulillah gitu. Oke. Karena yang menarik dari lo nih dari tadi nih menurut gue ya, lo bener-bener mikirin diri lo artinya sebagai as an artist gitu. Tapi justru itu yang beresonansi ke banyak orang ya. Semoga. Sementara di industri tuh banyak banget orang kayak lagu yang laku itu gini, lagu yang bagus tuh gini, strategi tuh gini. Tapi lo kayak, tar dulu nih gue mau nge-feel dulu nih ini. Ya buat gue ini nggak? Mungkin karena kalau dari sudut pandang gue, I listen to songs when I feel things gitu. Kalau ketika zaman dulu gitu gue mau denger ini karena hariku sedang ini gitu. Kayaknya itu cara gue melihat musik dan lagu. Oke. That's how I met music pun karena itu. Kesel, wis Paramore main drum, gitu. Hanya untuk mewakili perasaan-perasaan itu. Jadi kalau batu pertamanya udah kayak mau laku atau mau viral atau mau sukses bahkan gitu, kayak sukses orang pun beda-beda. Ini aja gue rilis vinyl udah cukup, udah happy banget. Karena ada vinyl. Oke. Ada vinyl pertama, and I took my time rekaman album ini, benar-benar belajar miking, cari tone instrumen yang tepat, muter-muter, ngeliatin orang rekaman kayak kayak gini miking bisa 1,5 jam sendiri buat apa dalam hati gue. Gue cobain nih di album ini, jadi prosesnya cukup panjang dan ketika ada vinyl, gue baru denger gitu di pagi, happy banget gue. Oh ya? Apa bedanya sih? Gue diajakin Mas Ari Lasso kan ke rumah dia kan punya koleksi vinyl. Dia kayak kalau foto super HD kali gitu ya. Foto super HD. Kalau TV tuh apa tuh? Pixelnya. Oh pasti ada grainnya, ada grain naturalnya ya. Kalau film tuh di pita kan direkamnya kan. Maksudnya bukan. Kalau misalnya kita nonton TV zaman dulu yang kotak doang tabung. MP3 tuh misalnya. Oh, oke. Final tuh 8K lah gitu misalnya. Oh, so headroomnya besar, segala yang kita lakukan di mixing, misalnya gitar kita taruh kiri doang itu benar-benar kedengeran. Oh iya. Iya. Jadi dimensinya jauh lebih luas vinyl gitu. Walaupun ada lagi di atasnya reels kan, memang betulan pita. Cuma dengerin vinyl tuh kayak kayak gini yang kalau gue gitu sebagai musisi gue dengerin kayak gini maksud mereka ini, maksud rekaman sound and drumnya harus gini karena ini gitu. Oke. Kayak jadi dulu tuh bikin musik seromantis itu ya, sampai dimensi musiknya sedalam itu dan rekamannya di atas pita. Yes. Which is lo salah nggak boleh kan? Nggak boleh. Bisa paling digebukin sama kawan kita karena buang-buang pita kan. Mahal banget kan dulu. Wah gila ya. Tapi berarti lo embrace hal-hal itu ya. Gue apalagi belajar mixing kan. Ketika belajar mixing gue jadi kayak gitar di kanan doang, backing vokalnya di kiri doang, reverbnya di kanan bawah sini gitu. Vokal di tengah sendiri gitu. And frequency wise kan beda tuh, kita miking ampli di sini sama mundurin dikit suaranya bisa beda jauh. Iya. That di album ini gue pikirin banget. Oke. Cobain ini, ada 2 minggu kali prosesnya. Gue yang ngonjreng, nggak enak, cobain lagi. Drum, miking, snare-nya apanya. Wah. Jadi pas denger vinyl tadi pagi gue kayak, exactly like how I want it to be, like how it felt setahun ini. Wah. Jadi
Ya kalau semoga yang denger merasakan yang gue Rasain rasakan juga. setahun ke belakang. Berapa piece itunya vinilnya dijualnya? Berapa mas? Belum boleh kasih tau. Belum boleh. Tapi terbatas kan, biasanya terbatas kan? Tarif vinyl lihat di tempat lu aja ya. Lo pasti share di sana kan, maksudnya kalau lu mau jual atau. Oh iya, nanti ada di Instagram paling ada. Oke. Siap Pamungkas, good luck buat albumnya. Hardcore Romance bisa didengarkan di semua platform 21 Agustus Agustus 2024. Vinilnya juga nanti bisa dibeli di IG Ya. lo, nanti lo iniin Ya. ya. Siap. Kalau ada yang mau follow lo, mau tahu lebih banyak bisa kemana? Instagram Pamungkas. Gue baru bikin TikTok, cuma nggak tahu cara mainnya. Midnight Mundok. Hey. Itu nama TikToknya? Iya. Midnight Mundok. Oke. Siap. Thank you Pamungkas. kasih Thank you banyak. semuanya. Dadah.